Namaku Rina. Sudah 2 tahun aku kerja di Indomaret kecil ini. Setiap hari aku tersenyum melayani pembeli. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang diam-diam kutelan karena bosku, Pak Darto. Tak pernah percaya, aku bisa lebih dari sekadar kasir biasa. Suatu hari, ia berkata dengan nada meremehkan, "Kalau kau bisa jual produk ini, aku beri jabatan." Saat itu aku tersenyum. Karena aku tahu, inilah waktuku membuktikan diri. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, ya, agar kamu nggak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu, doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Namaku Rina. Setiap pagi, aku datang paling awal ke Indomaret kecil di pinggir jalan raya itu. Aku biasa menyapu lantai, menata rak roti, lalu membuka kasir sebelum pelanggan pertama datang. Semua sudah seperti rutinitas tanpa kejutan. Sampai hari itu tiba. Hari di mana kota-kota bosku membuat dadaku sesak. Pak Darto, manajer toko, berdiri di depan rak susu cair yang sudah berdebu. Tangannya bertolak pinggang, matanya tajam menatapku. "Rina," katanya dengan nada sinis, "produk ini nggak laku-laku dari bulan lalu. Coba kau pikir, gimana caranya bisa habis minggu ini?" Aku menatap botol-botol itu. Warna labelnya sudah agak pudar, menandakan sudah lama tak tersentuh. "Baik Pak, saya coba tawarkan ke pembeli," jawabku pelan. Ia tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menyenangkan. "Hahaha, kau pikir mudah? Sales aja nyerah. Kalau kau bisa jual semua ini dalam 3 hari, aku beri kau jabatan. Tapi kalau gagal, jangan banyak protes lagi ya. Tetap saja jadi kasir biasa." Kata-katanya menamparku. Aku tahu, selama ini dia memang tak terlalu suka padaku. Katanya, aku terlalu banyak gaya, hanya karena suka menata rak dengan rapi, atau menulis catatan kecil di papan promosi. Ia bilang aku sok pintar, padahal cuman kasir. Tapi hari itu, entah kenapa, aku tidak ingin diam. Aku menatapnya lurus. "Baik Pak, 3 hari cukup." Dia menatapku sebentar, seolah tak percaya apa yang baru kuucapkan. "Lihat saja nanti," gumamnya sambil berlalu ke ruangan belakang. Begitu ia pergi, aku berdiri diam di depan rak itu. Ada sekitar 50 botol produk minuman yang bahkan pelanggan tetap pun tak pernah sentuh. Aku tahu, ini bukan sekadar tantangan, ini adalah cara halusnya untuk menghinaku, untuk membuktikan bahwa aku tak punya kemampuan apa-apa selain menekan tombol kasir dan memberi senyum palsu di depan meja pembayaran. Tapi aku tidak mau menyerah. Malamnya, aku duduk di kamar kontrakan kecil, menatap buku catatan yang biasa ku pakai menulis ide. Aku berpikir keras, bagaimana membuat orang tertarik membeli produk yang bahkan mereka tidak butuh. Aku menulis satu kalimat di halaman pertama. Bukan produknya yang tidak laku, tapi cara kita menjualnya yang belum menyentuh hati. Kalimat itu jadi penguatku malam itu. Aku menatap jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Sementara di luar, hujan rintik-rintik turun, menampar genting kontrakan dengan suara lembut. Di saat itu, aku berjanji pada diri sendiri, 3 hari ke depan akan jadi pembuktian, bukan hanya untuk bosku, tapi untuk harga diriku sendiri. Keesokan paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, tapi aku sudah berdiri di depan toko, menatap lampu neon bertuliskan Indomaret, mudah dan hemat. Aku menarik napas panjang. Ini hari pertama dari 3 hari yang dijanjikan. Begitu masuk, aroma khas rak roti dan pendingin minuman menyambut. Aku melirik ke arah rak susu yang kemarin ditunjuk. Pak Darto masih sama, sunyi. Tak ada satupun yang berpindah tempat. Seolah menertawakan tekadku sendiri, aku mulai berpikir, bagaimana caranya membuat orang tertarik? Kalau sekadar menawarkan, pasti ditolak. Kalau memberi potongan harga, aku harus izin dulu ke atasan. Dan aku tahu, ia takkan setuju. Lalu mataku tertuju pada selembar kertas kecil
di papan pengumuman toko. Di situ tertulis, setiap pembelian minimal Rp25.000. Dapatkan kesempatan ikut undian berhadiah payung. Aku tersenyum kecil. Ide mulai muncul. Kalau orang suka bonus, gumamku. Berarti mereka juga suka perhatian. Aku segera menulis sesuatu di buku kecilku. Jangan jual produk, jual perasaan. Aku mulai menata ulang rak itu. Kubersihkan label yang berdebu. Kutulis tulisan tangan kecil di karton, warna kuning. Minuman ini kaya vitamin, dan bisa bantu kamu tetap semangat. Meski kerja capek, tulisan sederhana itu kutempelkan di depan rak. Aku tahu, tidak ada yang istimewa. Tapi aku ingin orang merasa diperhatikan, bukan sekadar ditawari barang. Pagi itu, pelanggan pertama datang. Seorang ibu muda dengan anak kecil. Saat ia hendak membayar di kasir, aku tersenyum dan berkata pelan, "Bu, boleh saya tawarkan minuman ini? Rasanya enak dan bagus buat anak sekolah yang sering capek." Ibu itu tersenyum ragu. "Nanti aja dedek, aku tak menyerah. Boleh dicoba satu dulu bu. Nanti kalau suka, minggu depan saya kasih harga promo." Dia akhirnya mengambil satu botol. Aku tahu, itu bukan keberhasilan besar, tapi cukup untuk membuatku tersenyum. Satu botol dari 50. Siangnya, aku terus menawarkan dengan gaya berbeda pada tiap pembeli. Ada yang menolak, ada yang tertarik, tapi aku tetap sabar. Aku mulai sadar, menjual bukan soal memaksa, tapi memahami. Saat istirahat, aku menatap rak itu lagi. Sudah berkurang 3 botol, masih jauh dari target. Tapi aku tidak mau berhenti. Namun ketika aku kembali ke kasir, suara berat yang sangat kukenal terdengar dari belakang. "Wah, masih semangat ya? Hahaha, baru 3 botol, Rina. Masih 50 kurang 3. Hebat sekali." Itu suara Pak Darto. Nada meremehkannya menusuk lagi. Tapi kali ini, aku tidak menunduk. Aku hanya menjawab pelan. "Masih 3 hari pak. Kadang, hasil besar dimulai dari satu langkah kecil." Ia terdiam sesaat, lalu tertawa lagi, sinis seperti biasa. "Dan aku tahu, besok harus lebih dari sekadar menjual. Aku harus membuat orang percaya." Langit mendung sejak pagi, udara lembab, dan toko terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara pintu geser otomatis dan mesin kasir yang sesekali berbunyi. Aku masih berusaha semangat. Pagi-pagi aku sudah menata ulang display minuman itu. Kali ini kutambahkan kertas kecil bertuliskan, "Beli satu untuk semangatmu hari ini." Aku tahu itu terlihat sederhana, tapi bagiku, itu bentuk perjuangan kecil. Namun sejak pukul 8 sampai siang, tak ada satupun yang tertarik. Orang-orang hanya lewat, membaca tulisan itu sekilas, lalu berjalan ke rak mie instan atau susu bayi. Di tengah rasa canggung itu, Pak Darto datang. Ia berdiri di dekat pintu, sambil melipat tangan di dada. "Gimana Rina, sudah habis belum?" Aku menelan ludah. "Belum pak." Tapi, belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, ia sudah tertawa. "Saya sudah bilang, itu produk susah laku. Jangan terlalu mimpi tinggi. Kau ini terlalu idealis. Jualan tuh nggak pakai perasaan tapi strategi. Kalau orang nggak mau beli, ya sudah." Beberapa karyawan lain melirik dari kejauhan. Ada yang tertawa kecil. Aku tahu mereka tidak bermaksud jahat, tapi tawa itu membuatku terasa kecil, sangat kecil. Aku menunduk. Tapi di dalam hati, aku berkata pada diriku sendiri, "Jangan menangis Rina. Jangan di depan mereka." Siang itu aku tetap melayani pembeli seperti biasa. Tapi jujur, semangatku nyaris hilang. Setiap kali menatap rak itu, aku merasa seperti sedang menatap kegagalan yang nyata. Ketika jam istirahat tiba, aku duduk di belakang toko. Di dekat tumpukan kardus bekas, aku membuka bekal sederhana, nasi, dan tempe goreng. Sambil aku menatap lenggit-lenggit yang mulai bocor karena hujan deras di luar. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tidak menangis keras, hanya diam, membiarkan rasa sesak keluar perlahan. Kenapa aku harus terus mencoba ya? Bisikku pada diri sendiri. Padahal mungkin mereka benar. Aku cuma kasir biasa. Tapi di tengah keheningan itu, suara lembut menyapaku. "Mbak Rina, gak apa-apa. Yang penting, Mbak udah usaha." Aku menop. Itu Santi, teman satu shift, gadis yang biasanya pendiam. Ia duduk di sebelahku, membawa sepotong roti yang tadi hampir kadaluarsa. "Aku lihat tadi Mbak udah berusaha. Kalau gagal sekarang,
Mungkin besok malah laku banyak. Aku tersenyum samar, kata-katanya sederhana, tapi hangat. Mungkin, benar, kadang dukungan kecil dari seseorang bisa jadi alasan untuk tetap bertahan. Sebelum kembali ke kasir, aku menatap rak itu sekali lagi. Masih penuh, memang, tapi entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang belum mau menyerah. Oke, kataku pelan pada diri sendiri. Kalau cara biasa gagal, aku harus pakai cara yang tidak biasa. Aku belum tahu caranya, tapi malam itu aku bertekad, besok aku akan membuat semua orang menoleh ke rak itu. Bukan dengan promosi, tapi dengan sesuatu yang membuat mereka merasakan. Aku datang dengan pikiran yang kacau. Malam tadi aku tak bisa tidur, terus memikirkan cara agar produk itu laku. Aku bahkan mencari ide dari YouTube, membaca artikel motivasi, sampai menulis kota-kota penyemangat di buku kecilku. Tapi semua terasa buntu. Pagi itu, toko sepi. Hujan rintik-rintik sejak subuh, membuat jalanan lengang. Aku berdiri di belakang kasir, menatap rak minuman yang masih penuh. 3 hari hampir habis, dan hasilnya nyaris nihil. Saat aku mulai pasrah, pintu toko terbuka. Masuklah seorang lelaki tua dengan pakaian sederhana dan payung kecil di tangannya. Wajahnya teduh, meski basah oleh hujan. Ia tersenyum sopan. "Selamat pagi, Enduk." Aku membalas senyum itu. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya mau beli roti sama air mineral. Mau ke rumah cucu," katanya ramah. Sambil menyiapkan barangnya, entah kenapa aku merasa ingin berbagi sedikit cerita. Aku berkata pelan, "Pak, saya lagi ditantang bos untuk jual produk itu dalam 3 hari. Tapi sepertinya nggak bakal bisa." Lelaki tua itu tertawa kecil. "Kadang yang sulit itu bukan jualannya, tapi yakinnya." Aku menatapnya, bingung. Ia menunjuk rak susu di belakangku. "Coba kamu pikir, orang beli bukan cuma karena butuh, tapi karena merasa cocok. Kalau kamu cuma jual barang, orang cuma lihat harga. Tapi kalau kamu jual perhatian, orang lihat niatmu." Kata-katanya menancap dalam. Aku hampir tak bisa menjawab. "Begini aja," lanjutnya sambil mengambil 2 botol susu dari rak. "Saya beli 2. 1 buat saya, 1 buat cucu saya. Tapi bukan karena susu ini enak, karena kamu menatap saya dengan niat yang tulus." Aku tertegun. Ia meletakkan uang di meja, tersenyum, lalu berkata pelan, "Kadang, dagangan itu ikut hati penjualnya, Enduk. Kalau hatimu panas, pembeli pun enggan. Tapi kalau hatimu tenang, orang bisa merasa hangat tanpa sadar." Setelah lelaki tua itu pergi, aku diam lama. Kata-katanya bergema di kepalaku, seperti nasihat seorang ayah yang lama hilang. Dagangan ikut hati penjualnya. Aku melihat lagi rak itu. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk ingin membuktikan diri pada orang lain, bukan benar-benar melayani dengan hati. Aku menatap setiap botol itu satu persatu, lalu tersenyum. "Baiklah," bisikku. "Kali ini aku akan menjual dengan hati." Sore itu, aku mulai menulis kalimat baru di papan promosi. "Minuman ini mungkin kecil, tapi bisa jadi teman hangatmu di hari yang berat." Tak ada strategi canggih, tak ada promosi rumit, hanya kejujuran sederhana dan rasa hangat dari seseorang yang mulai percaya lagi pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tak peduli berapa botol yang laku hari itu. Yang kupedulikan hanyalah satu hal. Aku ingin setiap orang yang datang merasa dilihat, bukan sekadar dilayani. Pagi keempat datang dengan udara yang lebih terang. Hujan sudah reda, dan cahaya matahari menembus kaca depan toko dengan lembut. Entah kenapa, hari ini rasanya berbeda. Mungkin karena semalam aku tak lagi gelisah. Aku tidur dengan pikiran yang ringan. Setelah terus memutar kata-kata bapak tua itu dalam hati, dagangan ikut hati penjualnya, Enduk. Kata-kata itu seperti mantra, membuatku sadar aku tidak sedang menjual produk, tapi sedang berusaha menyampaikan rasa. Sambil membuka toko, aku memandangi rak susu itu. Botol-botolnya masih banyak, tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai beban. Aku melihat mereka seperti peluang. Aku mengambil kertas karton warna krem, spidol hitam, dan beberapa pita bekas yang dulu kupakai saat menghias etalase. Dengan hati-hati, aku menulis, "Untuk yang sedang lelah, ini minuman kecil yang bisa menemanimu sebentar. Dari Rina,
Kasir yang percaya setiap orang berhak semangat lagi. Aku tempelkan tulisan itu di atas rak. Lalu kuikat satu pita merah kecil di salah satu botol. Setiap kali pembeli datang, aku tak lagi menawarkan dengan suara datar. Aku berbicara dengan tatapan yang tulus, seperti sedang memberi perhatian kecil. Pak, Ibu, kalau lagi capek kerja, boleh coba minuman ini. Rasanya segar dan bisa bantu semangat lagi. Awalnya, hanya beberapa orang yang tersenyum. Tapi siang itu, sesuatu mulai berubah. Seorang kurir yang sering mampir membeli air mineral menatap tulisan itu lama. Lalu ia mengambil 2 botol tanpa banyak bicara. Buat di jalan, katanya singkat sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, seorang mahasiswi datang. Ia membaca tulisan di rak itu sambil tersenyum tipis. Lucu ya, Mbak. Jarang-jarang ada kasir yang nulis beginian. Boleh saya beli satu? Aku mengangguk. Tentu, Mbak. Semoga harinya menyenangkan ya. Terima kasih, Mbak Rina. Jawabnya sambil menatap name tag di dadaku. Nama itu Rina. Seolah jadi lebih berarti hari itu. Bukan sekadar nama kasir, tapi seseorang yang mulai membuat perbedaan kecil. Sore menjelang, beberapa pelanggan tetap datang lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Saya beli susu ini lagi, Mbak. Kemarin enak." Dan kata-katanya itu loh, bikin semangat. Aku tertogen. Untuk pertama kalinya, aku merasa apa yang kulakukan benar-benar sampai ke hati orang lain. Menjelang tutup toko, aku menghitung hasil penjualan. Dari 50 botol yang awalnya penuh, kini tersisa 23. Tanganku gemetar, air mata menetes perlahan, bukan karena lega semata, tapi karena bahagia. Aku berhasil tanpa harus jadi orang lain. Malam itu, aku menatap langit dari jendela kontrakan. Bintang mulai muncul satu persatu. Dalam hati, aku berbisik pelan, "Terima kasih, Pak Darto. Kalau bukan karena diremehkan, mungkin aku takkan belajar sebesar ini." Aku tersenyum sendiri. Besok, aku tahu akan jadi hari yang panjang. Karena begitu bos melihat rak itu, segalanya akan berubah. Keesokan harinya, aku datang lebih awal dari biasanya. Pintu toko masih tertutup, tapi di luar sudah ada beberapa pelanggan yang menunggu. Biasanya, orang-orang baru datang setelah jam 8. Aku sempat heran, tapi tak terlalu memikirkannya. Begitu toko dibuka, suasana langsung berbeda. Ada lebih banyak orang dari biasanya. Sebagian tampak memegang ponsel sambil melihat sesuatu. Aku sempat mendengar percakapan 2 mahasiswi di depan rak susu yang kemarin kutulis. Ini loh yang viral di grup kampus. Katanya kasirnya nulis kata-kata motivasi lucu di rak. Ya, aku pengen lihat langsung. Asli, ini bikin senyum deh. Aku terpaku. Viral. Tanganku bergetar sedikit saat aku mendekat. Mereka membaca tulisan tanganku, lalu tersenyum sambil memotret. Minuman ini mungkin kecil, tapi bisa jadi teman hangatmu di hari yang berat. Dari Rina, kasir yang percaya setiap orang berhak semangat lagi. Aku hampir tidak percaya tulisan sederhana yang kubuat dengan hati kini jadi alasan orang datang ke toko kecil ini. Dalam waktu 1 jam, belasan botol laku. Orang-orang datang silih berganti. Ada yang membeli karena penasaran, ada yang hanya ingin bertemu denganku. Beberapa bahkan berkata, "Mbak Rina, tulisannya bikin saya ingat masa-masa berat waktu kerja." Makasih. Ya, aku hanya bisa tersenyum, menahan haru yang hampir pecah. Di tengah kesibukan itu, Pak Darto datang. Wajahnya tampak tegang saat melihat kerumunan di depan rak susu yang dulu ia anggap tak akan pernah laku. "APA," suaranya datar tapi tajam. "Orang-orang beli susu itu?" Aku menatapnya pelan. "Iya, Pak. Entah kenapa mereka suka tulisan yang saya buat." Ia mendekat, membaca tulisan di rak itu. Matanya menyipit, lalu menatapku lama. "Kau yang buat ini?" "Iya, Pak." Ia tak menjawab, hanya menatap rak yang hampir kosong, lalu menoleh ke arah kasir lain. "Kalian bantu isi ulang raknya, sekalian cek stok di gudang." Nada suaranya datar, tapi aku tahu ada sesuatu di balik ekspresi itu. Mungkin heran, mungkin tak percaya. Sore menjelang, toko penuh sampai hampir tutup. Aku menatap sisa rak yang kini hanya tinggal 7 botol. Rasanya seperti mimpi. Setelah semua pelanggan pergi, aku membersihkan meja kasir. Saat itu, Pak Darto menghampiri lagi. "Besok pagi,
kau datang ke ruang kantor. Ada yang mau saya bicarakan. Nada suaranya tenang, tapi ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Aku menunduk, sopan, baik, Pak. Begitu ia pergi, aku duduk diam, memandangi tulisan tanganku yang mulai lusuh. Tapi di balik rasa cemas itu, aku tahu satu hal pasti. Hari ini, aku sudah membuktikan sesuatu. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Pagi itu, suasana toko terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Aku datang dengan hati berdebar. Semalaman aku tak bisa tidur. Kata-kata Pak Darto terus berputar di kepalaku. Besok pagi, kau datang ke ruang kantor. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Apakah ia marah karena aku menulis sesuatu tanpa izin? Atau mungkin ia ingin tahu bagaimana aku bisa membuat produk itu laku. Begitu jam menunjukkan pukul 8, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruangannya. Masuk, suaranya berat dari dalam. Aku membuka pintu pelan. Ruangan itu kecil, tapi rapi. Di atas mejanya ada setumpuk laporan penjualan dan layar komputer yang masih menyala. Pak Darto duduk bersandar. Matanya menatapku tajam. Duduk, Rina. Aku duduk perlahan, menundukkan kepala. Ia diam cukup lama, hanya menatap layar laptop sambil menatap grafik penjualan yang naik drastis. Kau tahu, dalam 3 hari terakhir, penjualan produk itu naik 150%. Katanya datar. Saya sudah kerja di sini 10 tahun. Belum pernah lihat angka seperti ini untuk barang yang nyaris basi. Aku tak berani bicara. Tanganku terasa dingin. Tapi, ia menatapku lekat. Saya ingin tahu, kau dapat ide itu dari mana? Siapa yang suruh buat tulisan itu? Aku menelan ludah. Tidak ada, Pak. Saya cuma ingin mencoba cara lain. Saya pikir, mungkin kalau pembeli tahu rasanya diperhatikan, mereka akan tertarik. Ia mengetuk meja pelan. Jadi kau mengubah tampilan promosi tanpa izin saya? Suasana menjadi hening. Aku merasa seperti murid yang tertangkap melanggar aturan. Padahal, hanya ingin berbuat baik. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud melanggar. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa. Pak Darto menyandarkan tubuhnya, menatapku lama. Kau tahu, saya dulu juga pernah jadi kasir seperti kau, katanya tiba-tiba. Tapi waktu itu, saya selalu ikut aturan, tidak berani macam-macam. Aku menatapnya, bingung. Nada suaranya berbeda, tidak sekeras biasanya, tapi masih penuh ego. Tapi kau membuat orang datang ke toko ini karena tulisan tanganmu, bukan karena promo, bukan karena harga. Kau sadar? Itu hal besar. Saya hanya ingin membantu, Pak. Ia terdiam, lalu perlahan berkata, orang-orang di kantor cabang sudah dengar. Bahkan atasan saya minta laporan detail. Kenapa toko kita bisa viral? Mereka pikir ini ide promosi dari saya. Aku menatapnya cepat. Dari Bapak. Ia mengangguk tipis. Aku tidak bilang siapa yang buat. Belum. Jantungku berdegup kencang. Aku tak tahu apakah ia akan mengambil kredit dari apa yang kulakukan atau justru akan mengakuinya. Sekarang begini, Rina, katanya dingin. Aku mau kau tetap diam soal tulisan itu. Jangan cerita siapa yang buat. Nanti aku jelaskan caranya. Dadaku sesak. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Aku ingin marah, tapi hanya bisa menatap lantai dan menahan air mata dalam hati. Aku tahu ujian terbesarku belum selesai. Mungkin ini bukan lagi tentang menjual produk, tapi tentang membela kebenaran tanpa kehilangan hati. Setelah keluar dari ruangan itu, langkahku terasa berat. Aku berdiri lama di dekat rak susu yang kini nyaris kosong. Hanya tersisa 2 botol, seperti sisa perjuangan terakhirku. Tapi entah kenapa, hari itu rasanya hambar. Bukan karena hasilnya, tapi karena kata-kata Pak Darto terus bergema di kepalaku. Aku mau kau tetap diam soal tulisan itu. Aku berjalan ke belakang toko, mengambil napas dalam-dalam. Rasanya seperti ditarik kedua arah, antara rasa hormat kepada atasan dan rasa benar yang menjerit di dada. Aku hanya ingin diakui, bukan disanjung. Hanya diakui bahwa aku berusaha. Tapi mungkin itu terlalu banyak untuk diminta. Sepanjang hari, aku bekerja seperti biasa. Tapi pikiranku tak tenang. Setiap kali seseorang membeli produk itu dan berkata, hebat ya, toko ini sekarang viral. Hatiku bergetar. Aku hanya bisa tersenyum. Padahal ingin menjawab, itu bukan ide bosku. Itu ide kecilku.
dari hati. Menjelang sore, Santi, rekan kerjaku, menghampiri. "Mbak Rina, tadi ada wartawan datang. Katanya mau wawancara soal tulisan motivasi di toko ini." Aku menatapnya kaget. "Word One?" "Iya, katanya udah ramai di medsos, banyak yang repost. Bahkan katanya akun resmi Indomaret Pusat juga udah lihat." Aku terdiam, dadaku berdebar cepat, antara bangga dan takut. Bagaimana kalau Pak Darto tahu wartawan datang? Bagaimana kalau dia benar-benar mengaku bahwa itu idenya? Sore itu, aku memutuskan pulang lebih awal. Di jalan menuju kontrakan, aku berjalan di bawah langit jingga yang mulai gelap. Hati terasa penuh, tapi bukan dengan kebahagiaan. Lebih seperti luka yang belum sempat sembuh. Begitu, sampai aku membuka ponsel dan melihat berita lokal di media sosial. Judulnya terpampang besar. Tulisan kasir Indomaret bikin pembeli terharu, penjualan melejit. Tanganku gemetar. Di bawah judul itu, ada foto rak minuman yang kubuat, lengkap dengan tulisan tanganku yang sederhana, tapi tidak ada namaku. Hanya tertulis, "Menurut sumber di toko, ide ini berasal dari pihak manajer yang kreatif." Dadaku seperti diremas. Aku menutup mulut, menahan suara tangis yang hampir keluar. Jadi ia mengambilnya. Semua kerja keras, semua air mata, semua keyakinan yang kubangun diambil begitu saja. Aku menatap tulisan itu sekali lagi. Layar ponsel mulai buram oleh air mata. Tapi di sela-sela sedih itu, ada sesuatu yang lain tumbuh pelan-pelan di dadaku. Bukan amarah, bukan juga kecewa, tapi tekad. Kalau kebenaran tidak dibela, siapa yang akan melakukannya? Aku berjanji malam itu, besok aku akan bicara, apapun risikonya. Aku tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang diam saat hatinya berteriak. Aku menatap cermin kecil di dinding, menatap bayanganku sendiri. "Rina," bisikku lirih, "besok waktunya kau berdiri untuk dirimu sendiri." Pagi itu, aku berdiri lama di depan cermin sebelum berangkat kerja. Rambutku kuikat rapi, seragamku disetrika hingga licin. Tapi bukan soal penampilan yang kupikirkan, melainkan keberanian, sesuatu yang selama ini selalu kutunda. Hari ini, aku tahu akan jadi hari penting. Wartawan yang kemarin datang, katanya akan kembali untuk wawancara resmi. Dan Pak Darto sudah menyiapkan dirinya, seolah dialah sang pahlawan di balik semua ini. Begitu sampai di toko, aku melihatnya berdiri di depan pintu bersama dua orang berpakaian rapi. Di tangannya ada tumpukan kertas laporan penjualan dan senyum yang tampak terlalu lebar untuk tulus. "Oh, ini Rina," katanya sambil menoleh ke arahku. "Kasir kami yang rajin. Rina, tolong siapkan minuman untuk tamu ya." Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Di dalam dada, jantungku berdetak cepat. Bukan karena gugup, tapi karena aku tahu, aku tak akan diam lagi. Wawancara dimulai di area depan toko. Wartawan itu menyalakan kamera dan mulai bertanya, "Jadi benar Pak, ide tulisan motivasi itu berasal dari Anda?" Pak Darto tersenyum percaya diri. "Yap, saya ingin membuat suasana toko lebih hangat dan dekat dengan pembeli. Dan hasilnya luar biasa kan?" Aku berdiri di balik kasir, menggenggam nota pembelian erat-erat. Kata-katanya menembus seperti jarum halus, pelan tapi menyakitkan. Wartawan lain menimpali. "Boleh kami tahu siapa yang menulis kalimat itu di rak?" Pak Darto menjawab santai, "Ya tentu saja, Ait, dari saya. Anak-anak toko tinggal menuliskannya saja." Saat itu, aku tahu waktunya tiba. Tanganku gemetar, tapi kakiku melangkah. Aku mendekat perlahan, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Maaf, boleh saya bicara?" Semua mata menoleh ke arahku, termasuk Pak Darto yang menatap dengan wajah kaget bercampur tegang. Aku menatap wartawan itu, lalu berkata pelan, "Tulisan di rak itu memang saya yang buat, tapi bukan karena diperintah. Saya melakukannya karena ingin membuat pembeli merasa diperhatikan. Tidak ada perintah, tidak ada instruksi, hanya niat kecil dari saya sebagai kasir." Suasana hening seketika. Wartawan saling pandang, kamera tetap merekam. Pak Darto terlihat pucat. Ia mencoba tertawa kecil. "Ah, iya, maksud saya memang Rina yang menulis, tapi ide besarnya dari saya." Aku menatapnya. Kali ini lebih dalam. "Tidak Pak, tidak ada ide besar. Hanya kata-kata sederhana
dari orang kecil yang ingin bekerja dengan hati. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tidak sedang menantang, hanya berkata jujur. Tapi di balik suaraku yang tenang, ada air mata yang kutahan keras-keras. Wartawan itu menatapku dengan kagum. Berarti, semua tulisan itu murni dari Anda sendiri. Aku mengangguk. Ya, tapi saya tidak melakukannya untuk viral. Saya hanya ingin membuktikan bahwa bahkan kasir pun bisa membuat perubahan kecil. Suasana hening lagi. Pak Darto menunduk, tidak berkata apa-apa. Dan aku tahu, meski mungkin pekerjaanku akan terancam, aku telah memenangi sesuatu yang jauh lebih besar. Harga diriku.